Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau ngebahas penalaran analitis, salah satu materi yang paling sering diujikan di tes masuk kerja, entah itu CPNS, swasta, TNI, Polri, dan tes masuk kerja lainnya. Oke, di sini gue punya 50 soal, ada 14 teks di sini, tapi yang mau gue bahas cuma beberapa, karena di teks-teks berikutnya itu modelnya mirip-mirip dengan yang akan gue bahas ini. Ada peluang, urutan, pasangan. Oke. Ini teks pertama untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah daerah organisasi wanita di satu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, dan Sandra. Kondisi ini yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi adalah sebagai berikut. Jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Jika Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu tetapi tidak keduanya. Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Oke, sekarang kita baca pertanyaan pertama. Jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimal anggota delegasi yang dapat dikirim? Oke, berarti kita lihat dulu anggota delegasi yang ada di sini. Tadi ada Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, dan Sandra. Ada 7 orang. Dikurangi 2 orang, Laras dan Agnes yang keduanya tidak dipilih. Berarti tinggal 5 orang maksimal anggota delegasi yang bisa dikirim. Tapi dengan kondisi-kondisi yang ada di teks ini tadi, siapa aja yang ikutan tidak bisa dipilih ketika Laras dan Agnes tidak dipilih bersamaan. Sekarang kita lihat Laras dan Agnes. Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Tina berarti boleh dipilih ketika Laras tidak dipilih. Kemudian jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu tetapi tidak keduanya. Sementara di soal, jika Laras dan Agnes kedua-duanya tidak dipilih bersamaan. Jadi Juli juga tidak bisa dipilih karena Juli ini harus ditemenin salah satu di antara Laras dan Agnes. Berarti tinggal 4 orang dari 7 orang yang ada. Dan jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Juli di poin 4 ini tadi nggak dipilih. Berarti Dewi dan Tina bisa aja dipilih bersamaan. Kemudian jika Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Juli emang nggak dipilih. Jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Jadi yang berkaitan dengan Laras dan Agnes cuma Juli. Yang ikutan tidak bisa dipilih ketika mereka Laras dan Agnes tidak dipilih bersamaan. Jadi anggota delegasi yang bisa dikirim tinggal 4 orang. Maksimal, paling banyak. Oke, kemudian nomor 2. Pertanyaannya, jika Juli dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi, siapakah di antara anggota di bawah ini yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi? Juli dan Agnes. Ini jawabannya ada di poin nomor 4 tadi. Jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Jadi kalau Juli dan Agnes dipilih, berarti Laras yang tidak bisa dipilih. Jadi jawabannya C. Lalu nomor 3. Jika pimpinan organisasi menginginkan Sandra, Dewi, dan Tina untuk duduk sebagai anggota delegasi, berapakah jumlah minimum delegasi yang harus diberangkatkan? Yang jelas di sini udah ada 3 orang. Paling sedikit seenggaknya 3 delegasi yang akan dikirim. Tapi dengan kondisi-kondisi yang ada di teks ini sama kayak soal nomor 1 tadi, siapa aja yang harus dipilih juga ketika 3 orang ini dipilih, Sandra, Dewi, dan Tina. Kita lihat poin di sini, poin pertama. Jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Jadi karena Sandra dipilih, Sari berarti juga harus dipilih. Jadi minimal paling sedikit Sari. Ada 4 orang yang harus dipilih. Sampai poin pertama. Jika Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Karena Dewi dan Tina di soal ini, Dewi dan Tina dipilih bersamaan, Juli tidak boleh dipilih. Kemudian jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu tetapi tidak keduanya. Jadi Agnes ini nggak ada kaitan sama 3 orang, Sandra, Dewi, dan Tina. Kalau yang ditanyakan di sini adalah maksimal paling banyak, maka Agnes bisa ikut. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah minimal, Agnes nggak usah ikut, nggak perlu ikut. Kemudian Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jadi Laras nggak bisa ikut. Jadi jawabannya ada 4 orang.
Berikutnya ini teks kedua untuk soal nomor 1 sampai nomor 6. Kita baca dulu pertanyaannya, karena teks ini gimana pun nanti bakal kita baca juga, jadi nggak perlu diulang-ulang. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Oke, tenis meja. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang, tetapi dalam cabang olahraga yang lainnya, ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Jadi Arman dalam bidang tenis meja, dia lebih bagus daripada Bambang. Kemudian, Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Jadi Chandra juga menang melawan Bambang. Kita taruh dulu Chandra di sini. Karena antara Chandra dan Arman belum ketahuan siapa yang lebih baik. Kemudian Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Bambang. Dudi di bawah Bambang. Kemudian satu lagi, Edi. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Edi lebih baik daripada Arman. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis, ia menempati urutan tepat di bawah Dudi. Jadi tinggal Chandra yang belum kita ketahui posisinya. Yang jelas dia ada di atas Bambang. Entah dia di bawah Arman, entah di atas Arman, atau di atas Edi. Belum ketahuan. Jadi pertanyaan nomor 4 ini belum bisa dijawab karena posisi dari Chandranya belum diketahui. Sekarang kita lihat dulu pertanyaan kelima. Untuk olahraga tenis meja, urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Urutannya tadi udah kita ketahui ini. Tinggal Chandra yang belum diketahui. Yang pasti Dudi di bawah Bambang, Bambang di bawah Arman, Arman di bawah Edi. Sini kita tinggal cari. Misalkan kita lihat yang paling bawah itu Dudi. Yang A ini udah salah karena yang paling bawah itu Dudi. B juga salah. C juga salah karena paling bawah harusnya Dudi. E juga salah. Tinggal E yang mungkin. Kemudian kita lihat Dudi, Bambang, Dudi di bawah Bambang, Bambang di bawah Arman, Arman di bawah Edi. Arman di bawah Edi, Bambang di bawah Arman. Jadi satu-satunya yang paling mungkin adalah ini susunan yang E. Jadi Chandra itu posisinya di bawah Arman, di atas Bambang. Jadi soal nomor 4 juga bisa kita jawab dengan komposisi ini, berarti jawabannya E. Edi yang paling terbaik tenis meja. Kemudian berikutnya untuk cabang olahraga bulu tangkis, urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Bulu tangkis. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Bulu tangkis, Arman di bawah Bambang. Kemudian Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang, tetapi dalam cabang bulu tangkis ia akan kalah bila bertanding melawan Arman. Chandra di bawah Arman, bulu tangkis. Kemudian Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Dudi terbaik, paling atas. Kemudian satu orang lagi dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis ia menempati urutan tepat di bawah Dudi. Berarti Edi ada di nomor 2. Dudi, Edi, Bambang, Arman, Chandra. Kayak gitu urutannya. Dudi, Edi, Arman. Armannya salah karena yang nomor 3 itu Bambang. Bambang ini salah karena yang nomor 1 itu Dudi. Kemudian yang C, Dudi, Edi, Bambang, Arman, Chandra. Jadi jawabannya C. Oke, kemudian nomor 3. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak daripada buku fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Kemudian ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Kemudian rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Yang terakhir, tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Biografi dan misteri jumlahnya sama. Oke, sekarang kita susun dulu. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Berarti setiap rak ada 5 buku. Ini kita taruh rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. Jumlah masing-masing rak ada 5 buku. Di sini kita taruh fiksi ilmiah, misteri, biografi. Oke. Kemudian buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah.
Di poin pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Di rak nomor 2 ini ada 4 buku fiksi ilmiah. Jadi seenggaknya buku misteri ini ada 8 buku. Seenggaknya, paling sedikit. Karena dia 2 kali lebih banyak daripada buku fiksi ilmiah. Tapi belum tentu juga, karena bisa jadi buku fiksi ilmiahnya 5, buku misterinya 8. Kita baca dulu poin-poinnya. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Buku misteri seenggaknya ada 1. Ada udah 4 buku misteri. Kemudian rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Ini jumlahnya sama-sama 1. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Biografi dan misteri jumlahnya sama. Nah, karena biografi dan misteri jumlahnya sama dan jumlah total buku ada 20, berarti buku biografi juga ada 8. Kalau fiksi ilmiahnya ada 4, udah pasti misteri dan biografinya sama-sama 8. Itu karena poin buku misteri 2 kali lebih banyak daripada buku fiksi ilmiah dan biografi dan misteri jumlahnya sama. Jadi formasinya 4 buku fiksi ilmiah, 8 misteri, 8 buku biografi. Sekarang rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku fiksi ilmiah. Kalau dari buku misteri. Kalau buku misterinya kita taruh di rak 3 dan rak 4 1, maka nggak mungkin di rak 1 semuanya buku misteri. Harus ada 5 buku misteri, karena jumlah buku misteri kan semuanya 8. Kalau formasinya kayak gini, 1 di rak 4, 1 di rak 3, 1 di rak 2, harus tinggal 5. Ada 5 buku misteri di rak 1. Dan itu tidak mungkin karena masing-masing rak jumlah buku tadi ada 5 dan tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Jadi buku misteri nggak mungkin semuanya ada 5. Tidak mungkin ada 5 buku misteri di rak 1. Jadi harusnya formasinya kalau di rak seenggaknya ada 2 buku misteri di rak nomor 3 dan rak nomor 4 karena jumlahnya harus sama. Kalau kayak gini 2 tambah 2 tambah 1 berarti tinggal di rak 1 ini ada 3 buku misteri. Jadi ada 8 kan. Kalau formasinya kayak gini berarti buku biografinya karena masing-masing rak ada 5 buku. Di rak pertama ada 2 buku biografi. Di rak 2 itu udah full sama 4 buku fiksi ilmiah sama 1 misteri. Kemudian di sini ada 3 di rak nomor 3 dan rak 4 juga ada 3. Jadi totalnya juga ada 8. Tapi kalau kita lihat lagi, nggak harus ada 2 buku misteri dan buku misteri di rak 3 dan 4. Bisa aja kita taruh 3 buku misteri di rak 3 dan 4. Jadi buku misteri di rak 3 ada 3. Di rak 3 ada 3. Kita bedakan aja di sini, yang satu Romawi, yang satu lagi huruf biasa. Ini formasi kedua. Di rak 3 dan rak 4 jumlah buku misteri sama-sama 3. Berarti kalau 3 di rak 4, 3 di rak 3, 1 di rak 2, berarti tinggal 1 di rak 1. Buku biografi juga ngikutin. Kalau di rak 1 buku misteri cuma ada 1, buku biografi di rak 1 harus ada 4 biar di masing-masing rak ada 5 buku. Kemudian di rak kedua udah full 5 buku. Kemudian di rak ketiga karena di rak 1 ada 4 buku, berarti tinggal di sini 4 buku kan. Di sini di rak buku misteri di rak 3 dan 4-nya 3, berarti tinggal di sini 2. Jadi ada 8 buku juga, buku biografi. Jadi ada 2 model, 2 formasi buku yang bisa dibentuk dari buku-buku yang ada ini. Sekarang kita lihat ke pertanyaan dulu. Manakah dari berikut ini yang harus benar? Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Ini nggak mungkin karena fiksi ilmiah semuanya ada di rak 2. Rak nomor 2 berisi tepat 1 buku biografi. Ini nggak mungkin. Rak kedua isinya harus 4 buku fiksi ilmiah, 1 buku misteri. Kemudian rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Benar, karena semua fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Nggak mungkin karena tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Nggak mungkin karena buku fiksi ilmiah aja udah ada 4. Nomor 8,
Jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabungkan, maka harus benar bahwa kombinasi ini akan berisi. Harus benar. Rak 1 dan rak 4. A. Jumlah yang sama buku misteri dan buku biografi. Kalau model pertama, formasi pertama dengan angka Romawi tadi, buku misteri di rak 1 ada 3, rak 4 ada 2. Jadi totalnya ada 5 buku misteri. Dan buku biografinya ada 2 di rak 1, 3 di rak 4. Jadi ada 5 juga. Jadi sama di model pertama. Tapi di model kedua, dengan angka biasa, di buku misteri di rak nomor 1 hanya ada 1, di rak nomor 4 ada 3. Jadi buku misteri ada 4, digabung antara 1 dan 4. Kemudian buku biografi harus ada 4 di rak 1 dan rak 4 ada 2. Jadi ada 6. Model pertama ada sama banyak, 5-5. Model kedua ada 4-6. Biografi lebih banyak. Jadi pernyataan A, jumlah yang sama buku misteri dan buku biografi di rak nomor 1 dan 4. Ini bisa jadi, tapi nggak harus benar. Ini pertanyaannya harus benar, karena ada model kedua, buku jumlah yang sama buku misteri dan biografi. Di sini nggak sama, di model kedua nggak sama, 4-6. Kemudian tepat satu buku fiksi ilmiah di rak 1 dan 4 itu nggak mungkin. Fiksi ilmiah semuanya ada di rak 2. Semua biografi ini lebih nggak mungkin lagi. Berikutnya yang D. Setengahnya buku misteri. Ini sama dengan pernyataan A tadi. Jumlah yang sama buku misteri dan biografi. Jadi yang D ini mungkin, tapi nggak harus benar, nggak harus kayak gitu, karena ada model kedua, 4-6. Lebih dari setengah adalah biografi. Di model kedua, buku biografi emang lebih dari setengah, karena jumlahnya ada 6. Di rak nomor 1, di rak nomor 4 digabung. Sementara di model pertama, buku biografi dan buku misteri itu jumlahnya sama. Jadi, yang E ini, kalau pernyataannya kayak gini juga bisa jadi benar. Sama, nilai kebenarannya sama dengan D dan A. Jadi nggak ada pernyataan pilihan jawaban yang pasti benar, yang harus benar. Semuanya sama, kecuali kalau yang E ini pernyataannya kayak gini. Setidaknya ada setengah buku biografi. Kalau pernyataannya kayak gitu bisa jadi jawabannya E. Tapi kalau pernyataannya kayak gini nggak ada jawabannya. Semuanya sama antara E, D, dan A. Nilai kebenarannya sama. Kemudian, semua hal berikut ini benar kecuali A. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Benar, karena rak nomor 2 isinya 4 buku fiksi ilmiah, 1 misteri. Ini benar. Rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. Ini benar. Fiksi ilmiah semuanya di rak nomor 2. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Itu nggak mungkin, karena jumlah buku masing-masing rak itu ganjil 5. Jadi nggak mungkin sama jumlahnya. Kan nggak mungkin 2,5. Jadi ini salah. Rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Bisa jadi, karena dengan formasi pertama tadi, buku misterinya ada 3, buku biografinya ada 2. Jadi ini benar, bisa jadi benar. Kemudian rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Ini bisa jadi benar dengan formasi kedua tadi. Ini yang Romawi. Jadi ini benar. Jadi satu-satunya yang salah ada di rak nomor C. Pilihan jawaban C. Berikutnya, rak nomor 1 harus memiliki, rak nomor 1, 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Rak nomor 1 harus memiliki 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Ini bisa jadi benar. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata harus memiliki. Yang A ini benar, tapi nggak harus kayak gini formasinya. Bisa jadi di rak nomor 1 ini perbandingannya 4:1. 4 buku biografi, 1 buku misteri.
Jadi nggak harus kayak yang A. Yang B, 2 jenis buku dalam rasio 4:1. Ini juga mungkin benar, bisa jadi benar, karena ini model kedua. Dengan model kedua, formasinya di rak nomor 1 kayak gini. Di model pertama, formasi rak satunya kayak gini, kayak yang A. Kemudian 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio 2:1. Ini nggak mungkin. Kemudian yang D, 4 buku misteri. Itu nggak mungkin, karena buku misteri peluangnya cuma ada antara kalau nggak satu di rak 1, kalau nggak 3. Kalau nggak 1, kalau nggak 3. Jadi nggak mungkin 4 buku misteri. Setidaknya ada 2 buku biografi. Buku biografi itu tadi di rak 1, pilihannya kalau nggak 4, kalau nggak 2. Ini buku biografi. Kalau nggak 2, kalau nggak 4. Jadi pernyataannya benar. Setidaknya ada 2 buku biografi. Jadi ini nilai kebenarannya lebih dibanding yang A dan yang B. Karena yang A ini nggak harus kayak gini formasinya, bisa jadi kayak yang B. Sedangkan yang E harus kayak gini, nggak ada kemungkinan lain. Jadi jawabannya E. Dari sini tadi kita lihat modelnya. Model teks ketiga ini model peluang. Kemudian yang kedua tadi itu model urutan, kita mengurut. Kemudian nomor 1 tadi model pasangan kayak gini. Di 50 soal yang gue punya, yang 14 teks ini, itu model-modelnya mirip-mirip dengan 3 model ini. Misalkan ini nih, teks nomor 4. Ini model peluang. Nanti akan gue lanjut beberapa teks lagi di soal yang gue punya ini. Atau nanti gue cari model-model lain. Oke, sampai situ aja. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.